Pernahkah kalian bertanya, dari mana asal nama Cengkareng? Nama yang kini identik dengan bandara dan kawasan padat penduduk Jakarta Barat ini ternyata menyimpan kisah panjang dan penuh jejak sejarah yang nyaris dilupakan. Kata Cengkareng kemungkinan besar berasal dari cengkarang, nama sebuah tanaman semak berduri yang dulunya tumbuh liar dan lebat di kawasan ini. Tanaman dengan nama latin Erythrina corallodendron ini dikenal sebagai semak berduri setinggi 3 hingga 10 meter, digunakan sebagai pagar hidup, penanda batas wilayah, bahkan untuk obat. Ia masih satu keluarga dengan pohon dadap atau cangkring Erythrina variegata, tanaman khas Nusantara yang kini pun sudah langka. Menurut catatan Maarten de Westinstra dan Arsip Botani Hindia Belanda, cengkarang banyak tumbuh di Sumatera dan dijadikan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tapi penyebarannya di Pulau Jawa, terutama di Omelanden atau wilayah penyangga Batavia, tidak banyak disebut. Namun, jejak nama cengkarang muncul dalam berbagai peta dan arsip VOC di abad ke-17 dan ke-18, saat kolonial Belanda mulai menggarap tanah-tanah di pinggiran Batavia. Dalam konteks toponimi atau ilmu penamaan tempat, nama sebuah wilayah seringkali diambil dari kondisi geografis atau flora dominan di wilayah tersebut. Dan dalam hal ini, Cengkarang menjadi kandidat kuat asal-usul nama Cengkareng. Sejarah mencatat bahwa sejak awal abad ke-17, VOC mulai membuka wilayah Omelanden, termasuk yang kini dikenal sebagai Cengkareng, sebagai tanah partikulir, dijual atau disewakan kepada tuan tanah Eropa dan Tionghoa. Gubernur Jenderal VOC Johan Maetsweeker adalah tokoh penting dalam pembukaan wilayah ini, terutama lewat pembangunan Kali Mokervaart yang menghubungkan Sungai Cisadane ke Kali Angke dan menjadi jalur penting transportasi serta irigasi. Dua gubernur setelahnya, Riklof van Guens dan Cornelis Spelman, melanjutkan penggalian, dan pada 1689, proyek besar itu rampung di bawah Gubernur Jenderal Johannes Kamphuis. Peta tahun 1732 menunjukkan nama Cengkarang tercantum sebagai salah satu titik awal penggalian lanjutan Kali Mokervaart ke arah Pesing. Dari sinilah nama itu mulai diabadikan secara administratif. Pada masa itu, tidak ditemukan permukiman atau kampung masyarakat lokal di sisi utara Kali Mokervaart. VOC memberi nama-nama lahan berdasarkan kondisi alam dan vegetasi, seperti Kapuk, Dadap, Tanjung Burung, dan kemungkinan besar Cengkarang. Tahun 1687, sekelompok orang Bugis mengajukan petisi untuk bermukim di wilayah Cengkarang, namun tidak jelas apakah permintaan itu dikabulkan. Yang pasti, pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, tanah ini mulai berganti tangan. Tokoh penting VOC, Diederik Durven, menjadi pemilik pertama tanah partikulir Cengkareng. Ia membeli tanah bukan untuk bertani, tapi untuk spekulasi. Tahun 1732, ketika ia menjabat sebagai gubernur jenderal, Cengkarang disewakan kepada Ni Kengko, tuan tanah Tionghoa, selama 27 tahun dengan harga sewa 2.000 Rijksdaalders per tahun. Ni Kengko mengubah kawasan semak berduri itu menjadi lahan pertanian. Sementara industri gula mulai merebak di Omelanden, tercatat ada pengusaha lain yang memindahkan pabrik gulanya dari Bekasi ke Cengkareng dan menyewa sebagian lahan untuk perkebunan tebu. Kayu bakar menjadi kebutuhan utama penggilingan gula, dan inilah yang diyakini menjadi akhir bagi pohon Cengkarang. Tanaman berduri yang dulu lebat dan mendominasi ditebang habis untuk dijadikan bahan bakar. Tanpa kayu bakar, pabrik gula berhenti beroperasi. Saat tanah berpindah ke tangan Hendrik van Stockum dan kemudian Michiel Romp, Cengkareng berubah wajah. Tahun 1762, Romp membangun sebuah rumah besar bergaya Eropa yang dikenal sebagai Landhaus Cengkareng, yang menjadi simbol kejayaan kolonial di tanah itu. 3 dekade kemudian, tanah ini berpindah ke tangan David Johan Smith dan saat itu tidak ada lagi jejak tanaman Cengkarang. Nama tinggal nama, dan tanaman yang pernah menjadi ciri khas wilayah ini lenyap dari tanah dan ingatan.
Memasuki abad ke-20, status tanah partikulir Cengkareng berakhir pada tahun 1931 ketika pemerintah Hindia Belanda membelinya akibat ketegangan antara pribumi dan para tuan tanah. Landhaus Cengkareng sempat dimiliki oleh Li Qiantek, seorang keturunan Tionghoa yang membuka toko roti di tepi Kali Mokervaart. Namun saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942, nasib rumah itu dan penghuninya menjadi tidak jelas. Tahun 1946, saat Belanda mencoba kembali merebut wilayah Indonesia melalui tentara Kanil, Landhaus Cengkareng menjadi medan pertempuran. Pasukan TKR pimpinan Letkol Singgih menjadikan bangunan itu sebagai pertahanan terakhir setelah kalah di Pesing, Basmol, dan Rawabuaya. Kanil membombardir rumah itu dengan meriam hingga hancur. Sejak saat itu, Landhaus Cengkareng terbengkalai dan ditinggalkan. Dindingnya menghitam, ruangannya ditumbuhi ilalang, dan identitas sejarahnya terlupakan. Memasuki tahun 2000, bangunan itu dihancurkan demi pembangunan pertokoan. Di atas puing-puing sejarah dibangun pusat bisnis, dan kawasan Cengkareng kehilangan satu-satunya penanda fisik dari kisah panjang yang membentuk namanya. Kini, yang tersisa hanya kenangan samar dan nama jalan. Cengkareng yang dulu menjadi pohon berduri penjaga batas wilayah, kini hanya bisa kita lihat lewat layar ponsel, lewat pencarian Google akan Erythrina corallodendron. Nasibnya sama seperti Kosambi, Kedoya, dan Dadap, nama-nama tempat yang berasal dari alam tapi kehilangan ikatan dengan pohon-pohon asalnya. Sejarah Cengkareng mengingatkan kita bahwa setiap nama memiliki akar dan akar itu terkadang terkubur dalam diam oleh waktu dan ambisi manusia.